A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafiruna. Wassalatu wassalamu 'alal mab'utsi rahmatan lil alamin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du, uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para masyayikh, para habaib, para kiai, para ajengan, para ustadz, para guru sekalian, barakallahu lana walakum. Semoga kehadiran kita semua di sini menjadi bukti di antara bukti mahabbah kepada yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, para jamaah sekalian azanallahu wa iyyakum, bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannati." Bahkan para jamaah sekalian, para jamaah lebih paham. Di dalam hadis yang mulia baginda Rasulullah sallallahu mengungkapkan dalam bentuk kalimat majazul isti'arah, man ahya sunnati, yang namanya sunnah itu bisa mati, Pak. Maka dia dikatakan oleh Nabi SAW, siapa yang menghidupkan sunnahku? Man ahya sunnati, dan siapa yang kemudian menghidupkan sunnahku, faqad ahabani, maka sungguh dia telah mencintai diriku, kata Nabi SAW. Wa man ahabani, dan siapa yang mencintai diriku, kata Nabi SAW, kana ma'i fil jannati, maka sungguh pasti ia bersama dengan diriku menjadi penghuni jannahnya. Bayangkan di dalam hadis yang mulia ini, para ajengan sekalian, yang mulia baginda Rasul mengungkapkan lafal kana fi ma'nal mudhari li ifadatil qat'i kama qala fadilatu syekhina Atha bin Khalil Abu Arustah. Li ifadatil qat'i. Bayangkan Pak, hari ini kita seringkali mengatakan di dalam sholawatan, marhaban ya nural aini, marhaban 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 jadal husaini. Lalu tiba-tiba para jamaah sekalian, apa yang terjadi? Malah demokrasi yang kemudian diterapkan. Malu, Pak. Malu itu seharusnya. Baginda Rasulullah mengatakan tsumma takunu khilafatan ala minhaji dumbuah, di mana hadis ini dikatakan oleh Al-Hafidz Al-Iraqi, Syekhul Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadza haditsun sahihun, ini merupakan hadis sahih. Ketika Nabi SAW mengatakan tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah, bahkan di dalam hadis yang mulia ini baginda SAW menyifati yang namanya khilafah itu dinisbatkan, disifati dengan sifat ala minhajin nubuwah. Di dalam kaidah dikatakan al-jumalu ba'da nakirat sifatun wa syibhul jumlah minal jumal wa ba'da nakirat sifatun. Nah, ketika kemudian kita mendengar ada orang yang kemudian menisbatkan lafal khilafah, disimpangkan kepada makna-makna lain, pada hakikatnya para jamaah sekalian, ini seperti ungkapan bagaimana kemudian Allah menggambarkan sifat di antara sifat-sifat bangsa Yahudi, yuharrifunal kalima am mawadhi'ihi wal a'yadzu billah. Bagaimana mungkin kemudian kita mengatakan mengaku cinta mahabbah kepada baginda Rasulullah ketika ajaran al-khilafah yang disifati oleh yang mulia baginda Rasulullah dengan sifat kenabian kemudian dicitra burukan sedemikian rupa dan kita diam? Mungkin tidak? Tidak mungkin. Ini wajib tidak ridha, Pak. Malu kita. Kalau seandainya Nabi SAW hidup tadi, betul. Bahkan ketika Sayyidina Umar membawa kitab Taurat itu, beliau mengatakan, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'a illa an yatabi'ani." Tidaklah Musa itu hidup, kalaulah seandainya Musa itu hidup, tidak ada jalan baginya melainkan dia wajib mengikuti diriku. Nah, yang namanya al-khilafah para jamaah sekalian, sebagaimana firman Allah Ta'ala, Allah menyifati yang namanya baginda Rasulullah, alif lam ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur.
Lalu bagaimana mungkin Pak yang namanya cahaya Islam ini digantikan kemudian dengan demokrasi yang sanadnya kepada Montesquieu, John James Rousseau, kepada kapitalisme Adam Smith dan sebagainya. Ridho tidak? Akhir zaman para jamaah sekalian, baginda SAW pernah mengingatkan, latun qadonna ural islami urwatan. Yang namanya ikatan Islam itu Pak, itu bisa terurai. Bahkan diungkapkan oleh mulia baginda SAW dalam bentuk ungkapan sumpah. Latun qadonna, demi Allah, benar-benar ikatan-ikatan Islam itu kelak akan terurai seikat demi seikat. Dan ini peristiwa yang terjadi di akhir zaman, bukan di masa baginda SAW. Karena Nabi SAW menegaskan dengan nun taukid asaqila bimakna mudhari, latun qadonna ural islami urwatan. Kullaman taqadat urwatun fatashabbatsan nasu bilati taliha. Tatkala satu ikatan terurai, maka umat manusia akan bergelantungan pada ikatan-ikatan selanjutnya. Fa awwaluhunna naqdun al-hukmu wa akhiruhunna salatu. Yang pertama kali terurai urusan al-hukmu, dan yang terakhir terurai adalah urusan as-salat. Yang pertama kali Pak bayangkan al-hukmu. Di dalam kitab Syekhuna Nawawi Al-Bantani Asy-Syafi'i, beliau mensyarah maqalah yajibu ala wulatil umuri minal imami au naibihi. Qatlu tariki shalah, di antara kewajiban ulil amri menghukum mati orang yang meninggalkan salat. Bayangkan, tatkala hilang urusan al-hukmu pemerintahan Islam, hari ini Pak ada orang adzan Jumat berkumandang Allahu Akbar, masih ada kemudian orang bergentayangan tidak melakukan sholat Jumat. Fa awwaluhunna naqdun al-hukmu wa akhiruhunna sholatu. Di dalam hadis dia bahkan baginda Rasulullah menyifati yang namanya al-hukmu pemerintahan dalam Islam setara dengan sholat. Arti ketika kemudian al-hukmu dikatakan oral Islam, berarti dia bagian dari ajaran Islam, sama seperti sholat. Ketika istilah al-hukmu yang digambarkan dalam lisan yang mulia baginda SAW dengan istilah al-khilafah, kemudian disifati dengan sifat yang buruk Pak, kadang dikatakan khilafahisme, sama seperti komunisme. Kadang khilafah disifati, bahkan dikata-katakan kemudian dengan penisbatan kata-kata yang jorok, wal-iyadzubillah. Bagaimana mungkin kemudian kaum muslimin ridho, padahal yang namanya al-khilafah dikatakan oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali min afdolil ibadat di dalam kitab Ihya'nya. Termasuk ke dalam seutama-utamanya ibadah. Dinukilkan kemudian oleh Al-Imam Al-Munawi di dalam kitab syarah hadisnya. Akhir zaman para jamaah sekalian, ketika umat dihadapkan kepada al-khilafah, disamarkan, padahal yang namanya khilafah menjadi simbol bagi penegakan syariat Islam. Ketika Nabi SAW menyifati yang namanya khilafah adalah bermanhajkan kenabian, maka kita mendapati di dalam kitab para ulama disebutkan di dalam kitab Al-Hafidh Ibnu Abdul Bar Al-Andalusi, sanna Rasulullah SAW. Baginda SAW telah menggariskan sunnah. Wa wulatil amri min ba'dihi sunanan al-akhdhu biha ittiba'un li kitabillahi ta'ala. Menegakkan kitabullah ta'ala. Maka wajar dan relevan kalau kemudian Nabi SAW mengatakan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdijin ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Bahkan dikatakan Pak, addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian, majazul isti'arah. Saking pentingnya menggigit sunnah tadi, bahkan di akhir zaman ketika Nabi SAW mengatakan, mengabarkan di akhir zaman kelak akan ada du'atun ala abwabi jahannama wa man ajaba fiha fadhafuhu fiha. Dan siapa yang kemudian menjawab seruan-seruan kepada jahanam tadi, maka mereka pun juga akan dilemparkan ke dalamnya. Lalu ditanyakan oleh sahabat, lalu bagaimana sikap kita Nabi SAW? Nabi SAW mengatakan, ilzam jama'atal muslimina wa imamahum. Berpegang teguhlah engkau kepada jama'atal muslimin. Itu merupakan kinayah dari al-khilafah wa imamum khalifahnya. Nah, ini menggambarkan para jamaah sekalian ini yang terjadi. Ketika kemudian tersebar berbagai macam kesesatan, berbagai macam stigma negatif terhadap ajaran Islam al-khilafah, maka Nabi SAW justru memerintahkan berpegang teguh kepada jama'at al-muslimin, al-khilafah.
di mana al-khilafah tadi menjadi simbol penegakan syariat Islam. Makanya di dalam riwayat, bayangkan para jamaah sekalian, itu sahabat Usama bin Zaid pernah meminta keringanan hudud, Pak. Lalu apa kata Nabi SAW? Atashfa'u fi haddin min hududillah. Apakah engkau hendak meminta keringanan dari hudud yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bahkan diriwayatkan di dalam keterangan Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani, wajah baginda SAW itu memerah. Ihmarra wajhu Rasulullah SAW, yang menjadi dalil dilalah mantiqiyah liyadulla alal ghadab. Nabi SAW itu marah. Itu menandakan diminta keringanan saja itu marah Nabi SAW. Apalagi kalau kemudian secara sistemik digantikan oleh demokrasi menjadi warisan Yunani itu sendiri. Wal'iyadzubillah. Ketika berbicara tentang warga non-muslim, bayangkan Nabi SAW mengatakan ini khilafah. Man adza dzimmiyan faqad adani. Siapa yang kemudian diantara kalian menyakiti seorang kafir ahlu zimmah, maka sungguh dia telah menyakiti diriku. Itu Islam. Ketika kemudian sistem al-khilafah tegak, ini pula yang kemudian ditegakkan di dalam Islam itu keadilan kepada seluruh umat warga negara itu sendiri. Maka kita mendapati gagahnya Islam dengan al-khilafah itu sampai-sampai Romawi, Persia dikirimi surat. Bagaimana kalimatnya, Pak? Inni adu'uka ilal islami fa in aslamta falaka malil muslimin wa alaika ma alaihim. Wa ilam tadkhul fil islami fa'til jizyata. Oh, ini luar biasa. Ini sunnah Nabi SAW. Hingga kemudian pembesar negeri dikirimi surat untuk masuk Islam. Ditawari masuk Islam. Kalau tidak mau masuk Islam maka wajib membayar jizyah. Kalau tidak ditegakkan jihad fisabilillah. Terakhir para jamaah sekalian, hari ini ketika kita mendapati berbagai macam fenomena, stigma negatif terhadap ajaran-ajaran Islam termasuk terhadap al-khilafah. Kalau kemudian tidak dengan cara membela sunnah Nabi SAW ini, Ustaz, bagaimana cara kita membuktikan mahabbah kepada baginda SAW itu sendiri? Karena para ulama ketika mereka menafsirkan hadis man ahya sunnati faqad ahabani, di antara bukti ahya sunnati adalah man amana bihi wa man da'a bihi wa man da'a ilaihi, orang yang kemudian mengimaninya, membenarkannya, memahaminya, mengajarkannya, mendakwakannya dan membelanya dari berbagai macam penyimpangan. Al-Hafidz Al-Auza'i mengatakan ma min muslimin, tidaklah seorang muslim itu illa melainkan wa huwa qaimun ala thugrati min thugharil islami, melainkan ia wajib berdiri di depan benteng di antara benteng-benteng pertahanan Islam. Allah yu'tal islamu min thughrati, agar Islam tidak dihancurkan dari benteng pertahanannya. Faman istata'a alla yu'tal islam min thughrati falyaf'al. Siapa yang kemudian mampu membela, menutup celah benteng pertahanan Islam dari arah celah benteng pertahanannya, maka lakukanlah. Barakallahu lana wa lakum para masyayikh sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar.